wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sayyidil asrar wa dhurriyyatil aghyar wa miftah babil jasad Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kepada DKM Masjid Jami Al-Huda beserta panitia Maulid. Dan saya hormati Akhil Al-Mahbub Al-Ustaz Haji Agus, guru kita Al-Mukarram wal-Muhtaram Bapak Haji Taufikur Rahman, Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Ustaz Sofwani, Al-Mukarram wal-Muhtaram Bapak Haji Ibnu Hajar, Akhil Al-Mahbub Al-Ustaz Abdul Rahman, yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlupakan kepada Bapak Lurah kita dan jajarannya, yang mudah-mudahan berkahnya Maulid Allah akan derajatnya. Alhamdulillah, pada hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti acara Maulid Nabi. Memperingati Maulid Nabi bukan tradisi, memperingati Maulid Nabi bukan kebiasaan tahunan, tetapi merupakan tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat yang Allah turunkan kepada kita disebabkan oleh Nabi Muhammad. Bagaimana nikmat itu akan abadi untuk kita kalau Nabi yang membawa nikmat sudah kita lupakan? Makanya jangan kaget kalau setiap hari keberkahan diangkat oleh Allah Ta'ala, kemuliaan diangkat oleh Allah Ta'ala, sehingga malaikat Jibril alaihissalam sempat datang kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad dalam keadaan kurang sehat menjelang ajalnya tiba. Nabi bertanya kepada Jibril alaihissalam, "Ya Jibril, atanzilu ba'di?" "Hei Jibril, apakah kamu akan turun ke dunia ini setelah aku tiada?" "Iya, aku akan turun 10 kali." Kaget Rasulullah. "Kalau begitu masih ada ajaran Allah yang belum aku sampaikan?" "Tidak ya Muhammad, semuanya sudah sempurna." "Lalu untuk apa kau turun ke dunia?" "Aku turun ke dunia akan mencabut 10 kebaikan. Di antaranya apa? Raf'ul mahabbah, dicabutnya rasa cinta manusia kepada Allah, rasa cinta manusia kepada Rasulullah, rasa cinta manusia kepada Islam, rasa cinta manusia kepada Quran. Makanya jangan kaget kalau zaman sekarang orang Islam sendiri menghina Islam, orang Islam sendiri menghina Nabi, orang Islam sendiri gak suka, alergi dengan acara maulid seperti ini. Kenapa? Mahabbahnya sudah dicabut. Mahabbah ini merupakan tiket untuk masuk surga. Sealim apapun, sesoleh apapun, sedermawan apapun, kalau tidak ada mahabbah kepada Nabi, ditutup pintu gerbang surga. Kenapa? Kita bisa beriman karena Nabi, kita bisa menjadi hamba Allah yang soleh dan soleh karena Nabi, kita bisa mengenal Quran, bahkan menghafal Quran karena Nabi, kita menjadi mulia dan terhormat karena Nabi. Kalau kita tidak mengakui jasa Nabi Muhammad, aku menjadi beriman, aku menjadi bertakwa, aku menjadi orang yang soleh dan solehah, maka Allah haramkan orang tersebut untuk masuk ke dalam syurga. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, yang kedua apa? Raf'ul barakah min wajhil haq. Allah cabut keberkahan dari permukaan bumi. Tadi dibacakan ayatnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami Allah tidak mengutus wahai Muhammad melainkan untuk membawa rahmat untuk alam semesta. Apa itu rahmat? Rahmat itu nikmat, rahmat itu kemerdekaan, rahmat itu kedamaian, rahmat itu rezeki, rahmat itu kemuliaan. Bagaimana semuanya ini akan kita dapati kalau yang membawa rahmat sudah kita lupakan? Maka jangan kaget, negeri kita sekian puluh tahun merdeka, kondisi kita masih begini-begini saja.
Negeri kita sudah 70 tahun lebih merdeka, tapi tidak pernah ada kemajuan. Bahkan orang lain yang tidak pernah tinggal di Indonesia sekarang yang merampas hak kekayaan Indonesia. Kenapa? Pemimpin Indonesia, maaf-maaf, dari mulai Soekarno sampai sekarang tidak ada yang menggerakkan rakyatnya untuk ikut Nabi Muhammad, taat kepada Nabi Muhammad, jadikan uswah Nabi Muhammad. Tidak ada. Malah curiga kalau ada orang yang ikut Nabi Muhammad. Ketika Habib Muhammad Rizik instruksikan untuk mengadakan revolusi akhlak, berapa orang yang tidak mau, berapa orang yang cegah. Siapa mereka yang cegah? Mereka muslim, mereka mukmin katanya, hanya gara-gara jabatan tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara hadirin sekalian, diangkat itu keberkahan. Yang ketiga apa? Raf'ul iman min ahli iman. Dicabutnya keimanan dari hati orang mukmin. Pantas kalau Rasulullah SAW 15 abad yang lalu sudah menyatakan, badiru bi'amali shalihah satakunu fitnatun kaqit'il mudlim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran wa yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ayo cepat-cepat kamu kembali kepada Allah. Yang belum tobat, yang belum sholat, yang belum ngaji, yang belum kenal ulama, kenal. Kenapa? Sebentar lagi kita akan menghadapi fitnah yang sangat besar. Fitnah ini diumpamakan oleh Nabi lebih gelap dari gelapnya malam. Kalau malam terjadi pemadaman lampu, masih ada sinarnya bintang, masih ada sinarnya lampu, masih ada sinarnya lampu motor. Tapi gelap yang dimaksud oleh Nabi, otak manusia dan hati manusia sudah tertutup sama sekali, sehingga orang yang kenal Islam pun sudah tidak menghargai Islam. Orang yang kenal Quran pun sekedar membaca tapi tidak memahami Quran, sehingga manusia banyak berubah akhlak dan sikapnya, padahal dia tahu apa itu Islam, apa itu Quran, siapa Nabi Muhammad, tapi mereka tidak bisa berubah dirinya untuk menjadi orang yang baik. Kenapa? Karena sudah terkunci. Pada saat itu kata Nabi, di pagi hari orang punya iman, sorenya imannya sudah hilang. Di sore hari imannya masih ada, pagi imannya sudah hilang. Wa yabi'u dinahu bi'aradin dunya. Dijual agamanya dengan sepotong dunia, segala sesuatunya ukuran dunia, sehingga tidak sedikit orang yang rela agamanya hancur, yang penting partainya menang. Biar Islam hancur, yang penting saya dapat jabatan. Biar saya dikutuk ulama, yang penting naik pangkat. Akhirnya orang tersebut dihancurkan oleh Allah sebelum masuk kubur. Berapa banyak Pak? Ya, mohon maaf. Ketika saya ceramah zaman Pak Harto, alhamdulillah 6 kali saya menimbuk di penjara. Belum Habib Rizik saya duluan, belum Habib Bahar saya duluan. Insya Allah Ki Sukron pun kenal saya. Dia tahu. Tapi orang-orang yang pernah nangkep saya, baik di Surabaya, baik di mana Bandung, di Banyuwangi maupun di Banjarmasin, subhanallah saya temukan mereka ada di Bandung. Habib masih ingat saya. Siapa Bapak? Saya komandan di wilayah saya sebut. Saya dulu yang nangkep Habib. Sekarang Bapak di mana? Di sini. Bagaimana keadaan Bapak? Ya begini Habib, mungkin dosa saya masa lalu. Saya tinggal di mana nggak dihargai orang. Saya pindah rumah di mana nggak dihargai orang. Benar saudara-saudara. Ternyata orang yang punya kekuasaan, ketika agama diganggu dia diam, Nabi diganggu dia diam, Rasul diganggu dia diam, agama Quran diganggu dia diam. Nanti kalau sudah lengser dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya wajib kita membela agama kita walaupun kita nggak punya kekuasaan. Kenapa? Orang yang membela agama Allah, orang yang bekerja untuk agama Allah, orang yang berjuang untuk agama Allah, semuanya akan dicukupi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man 'amila biddini kafahu amru dunya. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat taufik hidayah. Saya berbicara lebih lama, waktu sudah terlalu siang, dan nanti saya masih ada acara di Bogor. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.